sambil saya rekam. Baik, sebenarnya sih mungkin sambil kita review dikit ya. Nah ini kemarin kita sudah belajar ya beberapa paradigma ya. Kalau pertemuan kemarin ya paling kemarin banget ini di pertemuan 5 kita sudah belajar seputar polimorfisme seperti itu. Mungkin kita agak mundur sedikit ya dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya karena di sekitar 2 minggu lagi kan harusnya berarti kita UTS seperti itu ya, sambil mereview lah agar kita ingat. Ya mungkin sebenarnya paradigma PBO itu ada 4 pilar seperti itu sederhananya, ada 4 pilar, ada enkapsulasi, inheritance, polimorfisme, dan yang akan kita pelajari nanti di pertemuan ini adalah abstraksi seperti itu. Sebenarnya sih versi singkatnya itu mungkin kalau yang pertama enkapsulasi itu kita membuat suatu setter getter seperti ya, setter getter seperti itu. Jadi sederhananya kalau enkapsulasi itu kita membentuk suatu setter getter. Jadi kita nggak akses langsung data-datanya, tapi kita buat suatu fungsi untuk mengakses atau merubah memproses datanya sebelum kita pakai seperti itu. Sederhananya mungkin yang poin-poin yang kita pelajari ketika enkapsulasi ya adalah kita mempelajari seputar setter dan getter seperti itu. Kemudian ketika inheritance sederhananya mungkin secara singkat kita mempelajari suatu pewarisan ya, atau mungkin dari kelas A menurunkan data-datanya atau metode-metodenya ke kelas B, intinya mewariskan sesuatu lah ya dengan keyword extend seperti itu. Extend nanti yang dimiliki di kelas A akan turun ke kelas B. Sederhananya kemarin inheritance seperti itu sebentar. Nah, jadi gitu sederhananya kalau enkapsulasi kita berbicara soal setter getter ya. Kalau inheritance kita berbicara soal pewarisan dari kelas A ke kelas B, atau kelas A di sini adalah parent, orang tua, kelas B adalah kelas child-nya seperti itu. Mungkin ada istilah lain seperti kelas induk dan kelas turunan, kayak gitu juga sama saja, intinya dari orang tua ke anaknya seperti itu. Nah, kemudian kalau polimorfisme ya, kalau kita singgung ya, polimorfisme ini membahas sebenarnya hanya dua seperti itu. Mungkin kalau ini secara bahasa definisinya banyak ya, mungkin sambil bisa dipahami, cuman kalau kita coba mengcoding, mengimplementasikan, saya kira nanti mudah lah. Di sini polimorfisme maksudnya banyak bentuk. Sebenarnya apa sih yang banyak bentuk di situ? Nah, banyak bentuk di sini adalah jenis metodenya seperti itu. Jadi kita nanti mengenal ada dua, ada overloading, ada overriding. Kalau overloading di sini maksudnya adalah suatu metode bisa memiliki nama sama tapi implementasinya berbeda-beda, intinya seperti itu. Dari satu kelas bisa punya banyak metode dengan nama yang sama seperti itu. Intinya sederhananya kalau kita berbicara polimorfisme, yang overloading adalah itu. Sudah kalau bicara overloading ya, satu metode, nah misalnya namanya adalah print seperti itu. Nah ini di sini ada variasi-variasi print lainnya seperti itu di satu kelas yang sama. Di sini ada perbedaannya, ada jumlah, ada jenis, ada urutan seperti itu. Yang penting ini masih ada di satu kelas yang sama. Nah, seperti ini. Nah, tetapi kalau kita berbicaranya nanti yang satunya, yaitu adalah overriding. Nah, kalau yang overriding ini intinya adalah satu metode yang ada di beberapa kelas. Jadi kalau yang tadi satu kelas ada beberapa metode, kalau yang overriding itu satu metode ada di beberapa kelas ya. Contohnya ini. Jadi kalau overriding itu kita override ya, kita timpa. Contohnya ini suara kita timpa dari hewan gitu. Kelas parent sudah punya suara, di sini metode suara, di anak-anaknya kita timpa-timpa seperti itu. Nah, ini ya contohnya. Sederhananya sih sebenarnya itu. Jadi kalau overloading itu kita punya beberapa metode yang namanya sama di satu kelas, tapi kalau di sini kita punya satu metode yang sama di beberapa kelas ya, yang kita override dari suatu parentnya, intinya itu overriding. Intinya overriding ya override seperti itu. Sebenarnya secara umum sih sederhana kayak gitu. Untuk materinya sebenarnya hanya itu saja pada dasarnya. Apa namanya? Kalau dari yang sudah kita pelajari ya, jadi mungkin kalau yang tadi enkapsulasi ini adalah intinya kita berbicara setter getter, set dan get intinya ya.
Kita belajar bahwa oh ketika kita buat kelas berarti kita harus membuat set dan membuat get seperti itu. Kalau inheritance oh berarti kita bisa mengimplementasikan orang tua dan anak, hubungan orang tua anak di objek yang kita buat seperti itu. Kemudian kalau polimorfisme ya tadi kita bisa membuat berarti satu metode banyak nama ya, banyak nama di satu kelas, tapi atau juga bisa kita satu metode ini di banyak kelas ya dengan yang namanya sama seperti itu. Bisa overloading, bisa overriding seperti itu. Sebenarnya sih kalau kita ingin merangkum secara pendek ya intinya itu saja sih kalau yang sudah kita pelajari gitu sederhananya kayak gitu. Nah, mungkin nanti kan detail-detailnya yang agak panjang memang kemarin. Untuk polimorfisme sebenarnya itu kayak gitu. Jadi intinya ya kita belajar sifat-sifat objek loh ya mungkin nanti diimplementasi pekerjaan ya bisa saja kita pakai bisa tidak kita tidak pakai seperti itu cuman nah kemarin kan sudah ada kelebihannya memakai bagaimana kelebihannya tidak memakai bagaimana seperti itu dan juga yang penting kita tahu bahwa kalau ada kebutuhan suatu kebutuhan masalah ya kita bisa mengimplementasikan ya tergantung karena sudah ada nih fiturnya sudah ada fitur setget kan kemarin sudah dicontohkan kenapa kita perlu kemudian inheritance kenapa kita perlu menggunakan kemudian polimorfisme bagaimana ketika perlunya kita perlu atau enggaknya kapan kayak gitu nah itu nah sekarang mungkin kita sudah cukup ya saya kira mengulangnya tidak terlalu lama ya mungkin kita masuk ke materi hari ini kayak gitu jadi sebenarnya sih PBO ini nggak banyak seperti itu materinya sedikit-sedikit cuman memang karena konsep baru ya cuman sebenarnya kalau sudah kita coba kita praktekkan ya nanti dengan sendirinya oh paham maksudnya untuk apa kenapa kalau sudah kita coding sendiri seperti itu implementasikan sendiri mungkin kita masuk ya di sini nah, mungkin kita masuk dari awal saja nah kita masuk ke pertemuan 6 ya yaitu adalah abstraksi seperti itu nah di sini seperti biasa lah kita ini hal-hal yang akan kita pelajari ya terkait abstraksi seperti itu nah langsung saja kita mulai abstraksi nah abstraksi ini adalah pilar terakhir seperti itu jadi kurang lebih ini materi terakhir lah sebelum nanti kita apa namanya UTS seperti itu jadi ini untuk UTS nanti materinya kan paling bahas-bahas apa itu PBO dan pilar-pilarnya seperti itu jadi abstraksi ini saya kira ini materi terakhir seperti itu yang akan kita pelajari seperti itu nah ini adalah pilar terakhir ya yang kita pelajari adalah abstraksi namun sebenarnya abstraksi itu apa sih nah ini ada beberapa definisi ya dari abstraksi ya abstraksi ini ada beberapa definisi yang pertama abstraksi adalah proses ya suatu proses menyaring ya detail implementasi ya implementasi pada tingkat rendah atau tingkat detail jadi di suatu objek kita bisa saring nih detail implementasinya atau detail implementasinya seperti itu implementasi tingkat rendahnya kita bisa saring seperti itu maksudnya apa sih mungkin masih mengambang ya nah, ini masih kita lanjutkan dulu saja yang penting kita tahu dulu kemudian definisi kedua adalah suatu proses representasi fitur ya representasi fitur dalam suatu objek itu yang diperlukan tanpa mengimplementasi hasil jadi kita hanya merepresentasikan saja fiturnya fiturnya ada apa loh kayak gitu fiturnya ada apa misal kalau suatu objek motor misal motornya fitur dari motor ini ada apa saja sih ya misal ada gas ada rem ada belok seperti itu tanpa kita berbicara bagaimana detailnya bagaimana gas ini berjalan bagaimana rem ini berjalan bagaimana stang ini bisa belok-belok seperti itu nah itu jadi intinya sama ya berarti kita lihat berarti maksudnya adalah menyaring detail informasi adalah berarti kita tidak mengimplementasi detailnya tapi detailnya maksudnya seperti apa nah kita akan lihat nanti kita lanjut dulu definisi selanjutnya abstraksi adalah suatu penekanan ya atau penyembunyian beberapa detail dari suatu proses dengan tujuan untuk memunculkan aspek detail maupun struktur lain secara jelas oh maksudnya apa sih ini di sini kita lihat ya suatu penekanan atau penyembunyian beberapa detail dari suatu proses dengan tujuan untuk memunculkan detail atau struktur lain yang lebih jelas. Jadi kalau dari pengertian ini misalnya dari suatu kelas A ya di sini suatu kelas A
di kelas A ini bisa memiliki fitur misal fitur 1, fitur 2, fitur 3. Nah, fitur 4 ya, kita tambahkan ke fitur 4. Nah, maksud dari abstraksi ini kalau berdasarkan definisi ketiga, ini kita bisa sembunyikan detail prosesnya. Jadi misal kita ada proses 1, 2, 3, 4 seperti itu di kelas kita, ini kita bisa sembunyikan ya, kita bisa anggap saja ini tidak ada gitu, kita sembunyikan, kita tidak ada, sehingga yang muncul, yang kita tekan ya, yang kita muncul adalah bahwa A ini bisa 4 ya, seperti itu. A ini bisa 4, ini agak ngelik ya. Contohnya misal kalau ini ya, misal kalau di motor berarti bagaimana rem, bagaimana belok ini kita sembunyikan ya. Jadi kita fokus bagaimana motor itu bisa jalan, bisa maju, bisa gas seperti itu. Itu contoh abstraksi. Nah, kemudian selanjutnya, abstraksi adalah proses penyembunyian detail ya, sama, dan mengekspos hanya fitur yang penting dari suatu konsep maupun objek. Jadi ini masih sama ya kayak ini. Jadi tadi kita punya 1, 2, 3. Nah, ini kita hanya sembunyikan yang sekiranya tidak penting ya dari suatu konsep ya, tapi kita menampilkan hanya yang paling penting saja ya. Seperti itu, hanya fitur penting yang kita tampilkan seperti itu. Nah, selanjutnya, abstraksi adalah cara pandang ya terhadap suatu masalah di mana kita mengekstrak informasi penting ya. Ini ya, sama mengekstrak informasi yang penting seperti itu ya, masih sama, terhadap suatu tujuan. Ya, jadi misalnya di sini motor fungsinya untuk jalan ya, yang kita sorot adalah gasnya seperti itu. Motor bisa maju seperti itu. Dan mengabaikan informasi sisanya ya, informasi seperti rem, seperti bensin, seperti bagaimana gigi rantai itu kita abaikan informasinya. Kita hanya tampilkan saja informasi penting ya, yaitu adalah motor bisa maju melakukan gas seperti itu, maju seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya, abstraksi adalah proses generalisasi dengan mengurangi informasi suatu objek ya, dengan tujuan hanya menyimpan informasi yang relevan. Saya kira sama ya. Kalau di sini kita mengekspor informasi penting dan mengabaikan sisanya ya, berarti yang kurang penting. Dan ini kita yang simpan ya, yang hanya kita simpan hanya yang penting-penting saja atau relevan saja. Dan mengurangi informasi yang lain dengan proses generalisasi ya maksudnya. Nanti akan kita lihat seperti apa. Nah, tapi saya kira sama ya, berarti kita kayak menyorot loh, apa sih tujuan motor ya, motor berarti tujuannya maju, yang kita sorot adalah fitur gasnya, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, dengan abstraksi kita dapat melihat sesuatu secara umum ya, secara umum dari suatu kelas dan tidak spesifik dan mengurangi nanti kompleksitas kodenya, nanti akan kita lihat. Nah, tetapi secara umum ya kita bisa nanti dengan abstraksi ini, karena apa namanya, yang kita tampilkan hanya yang relevan-relevan saja ya, fitur-fitur utama ya, kita nggak berbicara detail seperti itu, kita nggak berbicara bagaimana misal gas diimplementasi, itu nggak kita berbicara di tingkat abstrak kayak gitu. Nah, itu nanti ya tentunya kita berbicaranya ya secara konsep aja, tapi maksudnya seperti apa nanti akan kita lihat ya. Nah, ya contohnya ini ya, kalau misalnya ini pernah muncul sebelumnya ya, kalau misalnya motor, ya berarti kalau abstraksi ini ya, motor hanya gas, rem, seperti itu. Kemudian mungkin spion bisa lihat, kemudian bisa belok ya, kemudian bisa kunci, bisa buka bensin, seperti itu. Nah, kemudian ini misal dengan fitur-fitur ini motor bisa maju, seperti itu. Nah, kita kalau abstraksi ini nggak berbicara seputar ya ini, bagaimana kita proses di dalamnya, implementasi di dalamnya bagaimana, kita nggak berbicara, yang penting kita berbicaranya hanya motor gas, rem, jalan, seperti itu intinya, belok-belok. Nah, kita nggak berbicara bagaimana di dalamnya, seperti itu. Mungkin sekilas kita sama ya, hampir sama ya, kemarin evaluasi juga kita berbicara seperti ini ya. Mungkin sambil kita ingat-ingat, kalau enkapsulasi masih sama ya, di sini kita menyembunyikan desain ya, atau mengimplementasikan informasi yang menyembunyikan desain ya. Dia menyembunyikan desain atau mengimplementasikan informasi yang tidak sesuai pada objek yang ada, mungkin yang sesuai pada objek yang ada kayak gitu ya maksudnya. Nah, kemudian kemarin kita sudah belajar juga kalau enkapsulasi adalah sebuah cara mengumpulkan data ke beberapa fungsionalitas dalam sebuah unit tunggal sekaligus membuat
aman terhadap interaksi langsung dari luar ya. Kalau kalau ini juga sama ya kan, kalau ini kita sembunyikan ya, kita sembunyikan data-data dan fungsionalitasnya dari luar seperti itu. Nah, kemudian kalau ini enkapsulasi, definisi lainnya adalah membatasi akses langsung ya ke beberapa anggota dari kelas seperti itu untuk mengatur kompleksitas kode seperti itu. Ini kemarin kita sudah belajar ya, kita membatasi akses langsung ya dengan setter-getter kayak gitu. Nah, kemudian di enkapsulasi kita bisa mendefinisikan semua anggota dari suatu objek dalam suatu fungsi yang secara bersamaan juga menyembunyikan bagaimana detail implementasi. Sebenarnya kan sama-sama ya, di sini kita menyembunyikan detail informasi ya, sama-sama menyembunyikan detail informasi. Begitu juga dengan definisi di sini. Jadi kita menyaring atau tanpa lihat implementasi detailnya seperti itu. Jadi sebenarnya abstraksi dan enkapsulasi ini serupa kayak gitu. Serupa secara definisi, tujuannya sama, yaitu kita hanya menampilkan fiturnya tapi tidak menampilkan detailnya seperti itu. Secara definisi sih sama, cuman ada perbedaan terkait apa itu abstraksi dan enkapsulasi seperti itu. Nah, bedanya ada di kalau di abstraksi ini mengabaikan aspek dari subjek yang tidak sesuai dengan tujuan. Jadi fitur-fitur yang tidak relevan kita hapuskan. Nah, tetapi kalau enkapsulasi ini fitur-fitur yang tidak sesuai ini nanti kita sembunyikan. Jadi bedanya di situ, kalau abstraksi kita hapuskan, kalau enkapsulasi kita sembunyikan seperti itu. Nah, selanjutnya abstraksi bertujuan untuk menyembunyikan kompleksitas kode seperti itu. Jadi karena kita hapus ya, jadi nanti kode kita nggak terlalu kompleks. Nanti ini dengan abstrak class dan interface. Nanti ini abstrak class dan interface itu apa, nanti akan kita lihat. Nah, tapi kalau enkapsulasi itu menyembunyikan seperti itu, menyembunyikan cara kerja internal dari dunia luar ya dengan setter-getter seperti itu. Jadi kalau ini menyembunyikan kompleksitas code, nah kalau ini menyembunyikan cara kerja seperti itu. Jadi sedikit berbeda ya. Kalau di enkapsulasi, cara kerjanya secara nggak langsung masih ada itu di dalam setter-getter, tapi kita tidak perlu tahu kan secara umumnya. Kita nggak perlu lihat lebih detail kayak gitu. Datanya seperti apa, kayak itu nggak perlu kita lihat secara detail. Cuman kalau di abstraksi, data kompleksitas kode itu benar-benar nggak ada kayak itu. Benar-benar hanya fitur-fiturnya saja seperti itu. Nanti akan kita lihat. Nah, kemudian abstraksi ini tingkatnya itu tingkat desain ya. Jadi bagaimana kita mendesain nanti satu sistem itu kita berbicaranya di abstraksi seperti itu. Tetapi kalau berbicaranya bagaimana sih kita menyembunyikan di tingkat implementasinya, itu nanti menggunakannya enkapsulasi seperti itu. Jadi memang abstraksi ini sifatnya itu konseptual seperti itu. Tapi kalau enkapsulasi ini dengan setter-getter ini bagaimana caranya nanti. Nah, ini ya, kalau abstraksi ini fokus terhadap apa yang suatu objek dapat kerjakan ya, bukan bagaimana. Tapi kalau enkapsulasi ini fokus bagaimana suatu hal dikerjakan kayak gitu. Nah, jadi kalau ini memang konsep ya. Jadi misal motor bisa apa saja sih kayak gitu. Motor bisa misal ya maju, mundur. Nah, itu kan apa yang bisa dikerjakan. Kalau enkapsulasi kan bagaimana sih motor maju, itu kan bisa kita melalui setter-getter ya. Set misalnya gigi apa, get giginya sekarang berapa, seperti itu contohnya. Nah, kemudian kalau abstraksi ini nanti kita belajarnya mengimplementasi di kode ini dengan yang namanya abstrak class dan interface. Sedangkan kalau enkapsulasi ini nanti kita mengimplementasinya dengan access modifier ya, yang kemarin private, public, protected seperti itu. Kalau private berarti datanya privat kayak gitu, kita sembunyikan dari luar, datanya nggak bisa diakses dari luar ya. Kalau publik berarti data publik, datanya bisa diakses dari luar seperti itu. Kalau protected berarti datanya hanya bisa diakses anaknya. Ini kan kemarin sudah kita bahas sedikit ya kayak gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir, perbedaannya abstraksi dan enkapsulasi adalah kalau objek yang terenkapsulasi ini bisa jadi membantu untuk mencapai tingkat abstraksi yang bagus seperti itu, membantu tingkat tercapainya suatu abstraksi kayak gitu. Jadi kalau kita buat ingin mencapai suatu misalnya abstraksinya bagus ya, berarti kita berbicara di tingkat konteks.
itu nanti pasti objeknya sudah terenkapsulasi. Cuman kalau di sini objek tidak harus terabstraksi untuk mencapai enkapsulasi seperti itu. Jadi memang saya kira kalau abstraksi itu memang lebih luas ya seperti itu. Jadi kalau mau bisa abstraksi maka harus objek itu harus kita pahami sudah terenkapsulasi. Cuman yang kalau terabstraksi itu belum tentu bahwa objek itu terenkapsulasi seperti itu contohnya. Nanti akan kita lihat ya. Nah, ini contohnya kemarin kalau kita berbicara enkapsulasi, enkapsulasi seperti ini ya. Kemarin kita sudah belajar membuat kelas lingkaran ya, blueprint lingkaran ya. Kemarin kita setting jari-jarinya, kemudian pi-nya berapa seperti itu. Nah, kemarin kalau enkapsulasi kita lakukan adalah set dan get seperti itu ya. Kita sembunyikan data-data yang memang apa ya privat seperti seperti kita nggak setting jari-jari secara langsung maupun kita nggak setting nilai pi secara langsung kayak gitu, tapi kita harus melalui suatu set dan get. Itu maksudnya kita sembunyikan data ininya kayak gitu. Kita fokus pada fiturnya. Nah, seperti itu. Cuman nanti karena kalau dijalankan ini kan saya kira seperti biasa ya. Nah, ini kalau kita jalankan, nah ini saya kira nanti bisalah mencari luas dari suatu lingkaran ya. Ini lingkaran konstruktornya 7, berarti radius 7, berarti ini 3,14 dikalikan 7 pangkat 2 seperti itu. Pangkat 2. Nah, jadi hasilnya berapa menjadi luas dari objek ini. Ini kalau enkapsulasi ya, ini menggunakan set dan get seperti itu. Nah, cuman kalau abstraksi, nah ini abstraksi. Nah, ini kita berbicaranya ini di tingkat konsep seperti itu. Jadi di sini kita punya suatu konsep namanya bangun datar ya, di mana bangun datar ini punya luas di sini. Di sini kita punya abstrak kelas bangun datar. Nah, di sini punya abstrak luas seperti itu. Jadi luasnya adalah abstrak. Ya, di mana nanti setiap kelas ini akan mengextend ya. Di sini persegi akan mengextend bangun datar. Kemudian luas ini akan di-override ya. Nah, begitu juga lingkaran ya. Lingkaran akan mengextend bangun datar dan kemudian ini juga akan di-override. Nah, namun di sini tinggal kita implementasi di main. Misal kita buat roda bertipe data bangun datar. Nah, ini kita buat dari objek lingkaran, kotak bertipe data bangun datar. Kita buat dari persegi. Keduanya bisa memanggil luas seperti itu contohnya. Karena di sini ada luas. Karena di sini si abstrak kelas punya luas, jadi tingkatnya ya kita nggak usah kita nggak melihat bagaimana kelas persegi atau kelas lingkaran ya, tanpa kita lihat kelas persegi maupun kelas lingkaran. Di sini bagaimana implementasi detailnya. Nah, ketika kita tahu bahwa kelas roda bertipe data bangun datar, kelas kotak bertipe data bangun datar, kita cukup lihat ke sini, oh bahwa ini punya luas loh, kita tinggal panggil saja. Itu maksudnya berbicara konteks itu. Jadi ini tetap dibuat, tapi kita nggak usah kita berbicara ini, kita fokus pada bicara di abstraksinya saja seperti itu. Ya kalau ini punya keliling, berarti kita bisa panggil roda keliling maupun kotak keliling seperti itu. Karena ini misal punya keliling, maksudnya seperti itu, tanpa kita harus melihat ya ini kayak gitu. Walaupun nanti untuk detail implementasi tetap kita tulis, tapi kita nggak berbicara di sininya, tapi kita berbicara di abstraksinya kayak gitu. Nanti detailnya kan kita lihat sih lebih jelasnya kayak gitu. Nah, ini kenapa sih kita perlu menggunakan suatu abstraksi seperti itu? Nah, kalau kelebihan dari abstraksi ini sebenarnya sih kelebihan tiap-tiap fitur ya, pilar-pilar sebenarnya sih mirip-mirip ya, dimana meningkatkan reusability pada code ya. Jadi kodenya bisa kita gunakan ulang-ulang ya. Contohnya ini bangun datar kita bisa gunakan ulang-ulang kan di lingkaran, di persegi, nanti mungkin di segitiga itu kan bisa digunakan berulang-ulang dan mengurangi redundansi seperti itu. Atau penulisan kode yang berulang ya, pengulangan kode seperti itu. Nah, kemudian kelebihan lainnya adalah meningkatkan readability ya, karena di sini kita lihat kita nggak usah mikirkan kan, jadi tidak, kalau secara umum kalau kita lihat di sini kita nggak usah mikirkan ya, fokus di sini. Nah, kita nggak usah mikirkan
bagaimana sih menghitung luas kayak gitu. Yang penting kita tahu bahwa bangun datar ini ya pasti bisa buat ngitung luas kayak gitu. Ya, nanti tinggal detailnya ada di sini ya. Cuman nggak kita bahas, kita fokus pada bahwa kalau tipe datanya kelasnya adalah bangun datar di sini, berarti pasti bisa buat menghitung luas atau mungkin nanti kalau ada keliling ya keliling. Mungkin nanti kalau ada bangun ruang ya berarti ada volume seperti itu. Itu contohnya. Jadi menampilkan kode yang diperlukan saja seperti itu. Contohnya yang di sini ya. Kemudian yang lainnya developer mampu melakukan pengkodean di tingkat yang umum seperti itu. Ya ini contohnya nih ya, contohnya di sini. Jadi di sini developer nggak berbicara, sorry, coret. Ini kita hapus lagi. Di sini developer di tingkatnya umum nih, jadi kita nggak berbicara fokus di hanya persegi maupun lingkaran, tapi kita bisa berbicara di tingkatnya adalah bangun datar kayak gitu. Jadi ya kita nggak mau tahu mau ini nanti implementasi objeknya apa, mau persegi, mau lingkaran, mau mungkin segitiga ya, segitiga atau mungkin new prisma atau mungkin lingkaran, bola, kubus seperti itu. Yang penting kita lihat bahwa itu adalah bangun datar kayak gitu. Itu contohnya. Nanti berarti setiap bangun-bangunan ya maka akan punya luas seperti itu. Jadi itu. Jadi kita nggak berbicara detail objeknya, tapi kita berbicara di tingkat umumnya ya, atau abstraknya kayak gitu. Dan nanti yang terakhir kita bisa memisahkan program antara konsepnya dan proses implementasi teknisnya seperti itu. Konsep atau proses bisnisnya dengan implementasi teknis ya. Contohnya di sini ya kan sudah terpisah sekali ya di sini. Nah ini yaitu kita hanya fokus bahwa saya ingin tahu luas dari roda dan luas dari kotak seperti itu. Nah kita nggak berbicara implementasinya seperti apa kayak gitu. Nah tapi kekurangannya adalah eh, tahap desain. Pada tahap desain maka lebih kompleks nanti. Ketika kita mau merancang suatu struktur kodenya nanti lebih kompleks seperti itu karena ada abstraksi ini kayak gitu. Kemudian sehingga karena desainnya lebih kompleks ya, kodenya lebih banyak kayak gitu. Mungkin lebih banyak filenya nanti seperti itu. Nah, karena filenya lebih banyak, maka size kodenya juga lebih besar seperti itu. Nah, tapi juga dan juga kalau tidak desain dengan baik, malah bukannya membantu, tapi malah menyulitkan seperti itu. Jadi memang ada pertukarannya ya. Kalau mendesainnya bagus, maka ini akan enak sekali seperti itu. Enak sekali karena sudah terpisah mana implementasi teknis, mana konsep. Misalnya kalau konsep ya kalkulator bisa, misalnya kalkulator bangun ruang, kalkulator bisa menghitung luas lingkaran, luas kotak, luas persegi. Itu kan kita tinggal panggil-panggil saja. Kita nggak bisa berbicara di teknisnya ya, harus berapa sih rumus luas, kayak gitu, berapa luas segitiga, itu nggak kita berbicara di situ. Tapi kalau tidak didesain dengan baik malah bikin sulit kayak gitu. Nanti akan kita lihat. Nah itu ya tadi kelebihan dan kekurangan abstraksi. Mungkin kalau dari situ masih bingung, nah kita bisa coba langsung ini nanti implementasinya. Kita coba langsung implementasinya. Nah, yang pertama adalah abstrak class ya. Cuma sebenarnya sih kalau abstrak class kalau ingin lihat ya intinya seperti ini ya. Kalau abstrak class ini di mana ada abstrak ya, kemudian kelas ya untuk keywordnya, kemudian baru namanya. Nah, itu untuk abstrak class seperti itu. Nah, cuma secara definisi abstrak class ini suatu kelas yang menyediakan struktur ya. Intinya kelasnya bisa menyediakan struktur maunya seperti apa, contohnya di sini ya. Ini berarti setiap kelas bangun datar pasti punya luas seperti itu. Ini merancang strukturnya kayak gitu. Nah, tetapi tidak dapat dibuat suatu objek seperti itu. Intinya kalau abstrak kelas ini menyediakan struktur ya. Kita buat struktur apa, jadi kelas-kelas turunan ini strukturnya seperti apa sih. Nah, ini kita bisa buat ya. Nah, tapi kita nggak bisa buat objek langsung dari si abstrak kelas. Nah, ini kenapa nanti akan kita bahas kayak gitu. Nah, kemudian definisi lain, abstrak kelas adalah kelas yang tidak dapat dibuat instan ya, atau diinitiate ya, dibuat instan atau dibuat suatu objek.
Nah, ini nah, fungsinya ini untuk mendefinisikan keseluruhan aksi ya, sama mendefinisikan aksi ya, menyediakan struktur ya, intinya ya membentuk apa ya sih struktur sih sebenarnya, keseluruhan aksi atau struktur yang ada di suatu objek atau subclass ya, seperti itu. Nah, abstrak class ini definisi lainnya adalah suatu superclass atau kelas induk atau kelas dasar seperti itu yang dibuat melalui proses generalisasi atau kesamaan fitur atau metode variabel. Maksudnya apa sih proses generalisasi di sini? Tadi di definisi sudah ada. Ini maksudnya adalah kita menyamakan metode atau fitur yang ada loh, yang ada di beberapa kelas ya kita gabungkan jadi satu menjadi suatu konsep seperti itu. Nah ini untuk kelas abstrak kelas ini tidak memiliki makna tertentu ya, atau tidak merepresentasikan suatu hal tertentu pada dunia nyata ya, atau sifatnya itu konseptual. Contohnya di sini ya, bangun datar ini kan sifatnya konsep saja kayak gitu. Bangun datar ya ini bukan bangun-bangun apa ya, bukan merupakan bentuk yang ada di dunia nyata, tapi hanya suatu konsep untuk menggabungkan misal segitiga, lingkaran, persegi, kita gabungan suatu kelompokan namanya adalah bangun datar seperti itu. Jadi sifatnya hanya konsep ya, konsep ya. Jadi nama dari si abstrak kelas ini biasanya berupa konsep. Nah, ini mungkin untuk implementasi di dunia nyatanya ini biasanya kita di database ya, misal kita punya web, ada beberapa database di sini. Nah, nanti ini kita bisa implementasikan ya. Contohnya ini ya. Ya ini kan ada MySQL connection, ada Postgres, ada SQL Server. Ini kan beberapa koneksi database. Karena ini ada beberapa kesamaan. Misal punya kesamaan connect di sini, connect, disconnect query, connect, disconnect query, connect, disconnect query. Nah ini kita bisa karena memiliki kesamaan, ya kita bisa bangun apa namanya konsepnya itu adalah konsep mengenai koneksi database kayak gitu. Nah, jadi intinya itu. Jadi abstrak class bisa lahir dari kesamaan metode atau mungkin nanti ada kesamaan properti bisa juga seperti itu. Nah ini atau kemarin sebenarnya yang kita buat di materi inheritance ya kita bisa bilang bahwa itu sebagai contoh juga secara nggak langsung adalah abstrak class seperti itu. Contohnya kemarin ya kucing, anjing, ayam ini semuanya punya kaki ya, punya kaki, kemudian bisa jalan, bisa tidur, bisa minum, bisa makan, bisa bersuara. Ini kan konsep kan, ini hewan adalah suatu konsep ya. Kita nggak ada makhluk hidup yang namanya hewan ya, tapi hewan adalah suatu konsep yang apa namanya memayungi misal kucing, anjing, ayam kita kelompokkan jadi satu yaitu hewan ya seperti itu. Begitu juga dengan misal ini ada pesawat baling-baling, Airbus, kemudian Boeing, pesawat apa namanya akrobatik ya ini kita ada memiliki kesamaan ya. Misalnya kesamaannya adalah ini ada data banyak datanya dan yang utamanya adalah bisa terbang. Nah, ini kan suatu konsep bahwa pesawat bisa terbang. Ini menjadi suatu konsep tersendiri kayak gitu. Implementasinya belum tentu ini pesawat apa yang dimaksud kayak gitu. Begitu juga dengan hewan di sini. Hewan apa sih yang dimaksud kayak itu kan masih belum tahu. Nah, seperti itu. Jadi ini masih belum bisa dibuat suatu objek kayak gitu. Ini masih belum bisa dibuat suatu objek. Tapi untuk kucing, anjing, ayam ini sudah jelas maksudnya. Oh, maksudnya adalah kucing ya. Seperti itu. Kalau dibuat objek ya jelas kan. Kucing punya kumis, kakinya 4. Anjing juga sama, kakinya 4. Dan ayam ya kakinya 2, punya sayap seperti itu, punya paruh. Nah, kalau hewan kan masih belum jelas ini kalau dibuat objek, hewan ini apa sih kan masih belum jelas. Itu kan hanya konsep saja seperti itu. Ya abstrak class juga sama. Jadi intinya adalah konsep yang memayungi nanti turunan-turunannya seperti itu. Atau mungkin contoh lain ada di sini juga misal kita punya mobil, motor kesamaannya apa sih? Ya kesamaannya ada roda, BBM, nomor polisi, kemudian transmisinya manual atau otomatis, kemudian metodenya bisa apa. Nah, ini kan suatu konsep ya di sini. Ini suatu konsep di mana mau kendaraan bermotor ya. Ini kendaraan bermotor ataupun hewan ini suatu konsep yang abstrak seperti itu. Nah, ini kalau kita mau membuat sebuah objek dari kendaraan bermotor ini kan belum jelas nih kendaraan bermotor ini mau mobil atau mau motor. Nah, ini kan masih belum jelas maka dari itu ini
sebenarnya sebuah konsep seperti itu. Nah, ini juga sama ya untuk hewan ini kalau kita mau buat objek, ya hewan ini apa? Kucing, anjing, atau ayam seperti itu masih belum jelas kayak gitu. Nah, tujuan kita membentuk kelas-kelas ini hanya untuk mengumpulkan karakter dan perilakunya yang umum seperti itu kan kemarin. Nah, karena tujuannya ini, maka kita nanti gunakan ini adalah suatu abstrak kelas karena sifatnya ini yang abstrak kayak gitu. Nah, ini ya, kenapa kita gunakan abstrak kelas ya ini karena untuk menyediakan kesamaan yang sama dari beberapa kelas, seperti itu contohnya ini. Mobil dan motor sama-sama punya data ini ya, kita bisa kelompokkan jadi satu. Begitu juga misal ini, hewan punya data ini, kita bisa kelompokkan jadi satu, seperti itu. Jadi suatu generalisasi kayak gitu ya, secara umumnya ini loh. Jadi tadi beberapa kesamaan kita tarik kesamaannya apa, yaitu kita jadikan generalisasi kayak gitu, yaitu sifatnya abstrak. Nah, kemudian yang lain adalah yang kedua menyediakan suatu template untuk kelas turunan di masa depan kayak gitu. Jadi kalau ini dari beberapa kelas yang sama kita cari kesamaannya. Kalau yang kedua manfaatnya adalah kita membuat suatu template seperti itu. Template untuk nanti kelas turunannya apa saja seperti itu. Nah, kemudian yang lain, yang terakhir adalah memberikan nilai default untuk suatu metode ya untuk beberapa kelas turunan ya. Contohnya kalau kemarin kita coba dengan kelas hewan ya, hewan suaranya ada hewan bersuara, tapi kalau kucing meong, kalau anjing menggonggong, kalau ayam berkokok seperti itu. Nah, itu tadi untuk abstrak kelas ya. Ini abstrak kelas sebenarnya adalah ini saja seperti itu. Nah, nih untuk abstrak kelas intinya adalah kelas biasa ya. Kalau kelas biasa kan kita misalnya kelas bangun datar seperti ini. Nah, tapi kalau abstrak kelas kita tambahkan keyword abstrak di depannya seperti itu. Nah, itu adalah abstrak kelas-kelas yang sifatnya abstrak kayak gitu. Nah, di dalam abstrak kelas ada yang namanya abstrak method seperti itu. Nah, kalau abstrak method itu adalah suatu placeholder ya. Hanya hanya penanda saja loh, hanya penanda saja di mana kita menyatakan suatu metode harus ada di kelas turunan, tetapi nggak ada perintah bagaimana sih si metode ini diimplementasi gitu. Nah, lawan dari abstract method adalah concrete method ya, atau yang biasanya sudah ada ya dilengkapi perintah bagaimana suatu metode dijalankan ya, atau ya ini adalah metode yang kita pelajari ya. Contohnya ini. Mana? Nah, contohnya ini. Kalau kalau metode kan biasanya kita tinggal publik, luas, apa kemudian hitung ya. Nah, tapi kalau abstrak metode di sini kita publiknya kita ganti dengan abstrak. Nah, kemudian kita nggak ada kurung perawal ya yang menyatakan gini loh cara kerjanya nggak, tapi kita langsung tutup. Nah, ini saja. Berarti ini adalah abstrak metode. Setiap kelas turunan bangun datar harus mengoverride luas. Nah, cuman cara mengoverride-nya bagaimana ini bebas, bisa seperti ini, bisa seperti ini kayak gitu. Kalau ini berarti kan persegi, ini untuk yang lingkaran seperti itu. Itu contohnya. Saya kira itu ya. Nah kalau di sini abstrak dan kelas dan abstrak method ini adalah suatu superclass ya, suatu kelas induk ya yang jadi dasar pembuatan subclass ya, atau mendefinisikan strukturnya nanti apa saja. Sebenarnya sama seperti inheritance kayak gitu. Kemudian semua subclass harus mengimplementasikan metode ya yang didefinisikan pada superclass ya. Jadi karena di sini tadi nggak ada penjelasannya bagaimana menghitung luas, nah di sini maka harus ada penjelasannya seperti itu. Nah itu tadi. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, di sini abstrak kelas tidak dapat dibuat instance atau objek ya, tetapi harus diturunkan dulu baru kelas turunannya dibuat objek. Nanti akan kita lihat. Nah, kelas turunan harus mengimplementasi semua metode yang bersifat abstrak seperti itu. Nah, nanti jadi yang tadi kalau abstrak kan belum ada ini tadi abstrak luas, belum ada penjelasan bagaimana sih cara menghitung luas. Nah, itu harus kita di kelas turunan ini diimplementasikan
atau di override ya. Seperti apa sih luas ini maksudnya kayak gitu. Nah, kemudian abstract class boleh memuat atau tidak memuat suatu abstract method ya. Nah, ini jadi kalau ini nanti akan kita lihat ya, boleh ada abstract methodnya atau boleh nggak ada. Nah, kemudian abstract method hanya ada di kelas abstract seperti itu. Jadi kalau mau kita buat abstract method atau kelas yang hanya seperti ini, abstrak luas, kemudian kita tutup, kita harus abstrak di kelasnya. Kalau hanya kelas biasa ini nanti nggak bisa. Kita akan lihat. Ini udah masuk belum? Nah, ini ya contohnya, ini kita punya hewan, ya kemarin kita punya hewan, kemudian kemarin kita punya kucing, kemudian kita coba jalankan. Mungkin ini kita sesuaikan dulu dengan yang minggu lalu ya, sesuaikan dulu dengan yang minggu lalu. Seperti biasa ya. Nah, ini misal kita skala aja dulu. Nah, kita buat hewan seperti ini. Kemarin seperti ini. Kemarin kita buat kelas hewan seperti ini. Misalnya kemarin publik suara, kalau kemarin kan hanya ini saja ya. Publik suara, hewan bersuara seperti ini kalau kemarin. Nah, kemudian ada kelas kucing misal. Extends hewan. Nah, di sini sama public suara misal. Nah, ini kita timpa ya. Ini berarti kita melakukan overriding ya, overriding. Misal suaranya kucing mengeong, mengeong, mengeong. Nah, kemudian di fungsi mainnya, misal kita buat suatu objek hewan, hewan sama dengan new hewan, dan misal kucing adalah kucing seperti ini. Nah, ini kita bisa coba hewan ketik suara dan kucing suara. Kita panggil, kita jalankan. Ini sudah. Nah, kalau kita bikin seperti biasa, ts config. Ini nggak usah. Kita cukup ini. Out. Here. Kita bisa cek ya, kita jalankan. Buat saja. Nah, ini sudah ya, sudah muncul. Nah, seperti biasa kita coba jalankan di sini. Out. Out. Hewan titik cs. Hewan titik cs. Nah, di sini sesuai kemarin ya, hewan bersuara dan hewan mengeong seperti itu. Nah, kemudian lalu ini kan sudah kemarin kita belajar overloading ya, kita inheritance juga ya, kemarin belajar seperti ini kayak gitu. Nah, lalu bedanya dengan abstract class ini apa sih? Nah, kalau abstract class bedanya itu kita bisa menambahkan abstrak di sini. Abstrak di sini. Nah, dengan kita menambahkan abstrak di sini, maka di sini tidak bisa kita buat suatu instance, tidak bisa kita buat objek ya. Di sini tidak cannot create an instance of abstract class seperti itu. Jadi kalau kita buat abstrak di sini, kita nggak bisa buat objeknya nih, kita batasi bahwa ini adalah suatu abstrak class, nggak boleh dibuat objeknya kayak gitu. Tapi malah fiturnya berkurang kan, ini bisa kita hapus saja berarti. Kita bisa komentari saja atau kita nggak mau ada. Nah, tetapi secara umum berarti fiturnya malah berkurang kan, malah yang tadinya bisa jadi nggak bisa. Nah, apakah berkurang? Enggak. Kenapa? Karena dengan abstrak class ini kita bisa membentuk suatu abstrak method ya.
syarat untuk abstract method ini kelasnya juga harus abstrak seperti ini. Contohnya di sini kita buat abstrak, misal jalan ya, misal jalan, ini void, kita selesai. Ini juga misal void. Nah, kalau seperti ini, kita bisa buat suatu struktur bahwa kucing kegiatannya selain bersuara juga jalan loh, cuman jalannya hewan itu bebas ya, mau terbang mau berlari ya gitu. Nah di sini sekarang errornya ada di sini, yaitu kelas kucing harus mengimplementasi jalan seperti itu, karena di sini merupakan suatu metode abstrak. Nah, kalau kita ingat kemarin ya, ini bisa kita nggak usah ini ya. Kalau ini kan metode konkret ya, di mana ada implementasinya bagaimana. Ini nanti nggak ada error. Tapi kalau kita suatu metode abstrak, nah nanti kita paksa, kita nggak kasih tahu nih jalannya seperti apa. Karena ini kan hewan, konteksnya ya konsep saja ya. Hewan nggak ada jalannya. Hewan ya hanya, yang penting setiap hewan bisa jalan. Cuman hewan sendiri itu jalannya bagaimana kan nggak ada kayak gitu. Ini sehingga kita bisa paksa si kelas kucing untuk membuat implementasi jalannya kucing bagaimana. Misal sini jalannya kucing, misal kucing berlari bisa seperti itu. Nah, ini baru jalan, kita bisa kucing bersuara, kucing jalan seperti ini. Nah ini ya, jadi intinya ya untuk abstrak kelas ini hanya benar-benar untuk mengstrukturisasi saja kayak gitu. Jadi kelas hewan ini harus punya apa saja kayak gitu contohnya. Untuk anak kelasnya kayak gitu, ini kita bisa pakai abstrak kelas seperti itu. Nah, cuman pertanyaan selanjutnya, ya kalau nggak dipakai abstrak bisa nggak jadi kelas biasa tapi abstrak? Nah, ini kalau kita save ini nggak mau ya. Abstrak method hanya bisa muncul pada abstrak kelas. Jadi memang sifatnya abstrak ini untuk memberi struktur ya, struktur pada suatu kelas. Contohnya ini kita bisa hapus juga, ini jadi suatu abstrak. Nah, nanti tinggal ini nggak ada public untuk sintaknya, hanya seperti ini saja. Nah, jadi ini hanya merupakan konsep saja bahwa hewan ini bisa jalan, bisa bersuara kayak gitu. Itu hanya konsep saja loh. Jadi bukan merupakan implementasinya bagaimana kayak gitu contohnya. Tapi juga bisa kalau mau diberi suatu implementasi seperti ini juga nggak masalah kayak gitu. Jadi ini ya, kalau ini contoh dari konkret ya, konkret method. Kalau ini contoh dari abstrak method kayak gitu. Itu contohnya. Nah, saya kira ini ya mungkin udah. Kalau ini kita bisa lanjut ya. Contohnya sebenarnya itu saja sih kalau abstrak class ya. Ini saya kira sudah semua dicontohkan ya tadi. Bahwa kalau ini dibalik, kalau ini yang abstrak adalah suaranya, kalau ini yang public jalannya. Kalau tadi saya contohkan yang abstrak jalannya, sama saja saya kira. Itu ya. Saya kira sama saja, intinya abstrak class ya seperti itu. Tujuannya untuk membentuk suatu struktur ya. Tapi bisa juga kalau kita ingin langsung definisikan maksudnya ini jalan ini seperti apa dari hewan. Nanti tinggal turunan-turunannya yang terimplementasi kayak gitu. Nah, ini ya untuk abstrak kelas seperti itu ya. Saya kira mudah dipahami ya. Intinya kalau abstrak, kita berbicara abstraksi ini, kita berbicara bagaimana kita sih membentuk suatu kelas yang konteksnya ya abstrak. Kita nggak berbicara implementasi, kita hanya berbicara bagaimana sih suatu kelas ini strukturnya seperti apa kayak gitu. Contohnya itu tadi hewan bisa membentuk suatu struktur dari kucing kayak gitu, karena kucing mengextend suatu hewan. Nah seperti itu. Dan ini kalau kita lihat ya, kita clean dulu. Ini kalau ini kan karena di sini yang abstrak suara, di sini yang hanya mengimplementasi suara. Yang jalan nggak harus nih. Kenapa? Kalau jalan ini sudah sifatnya konkret ya. Nanti otomatis kalau kita bisa contohkan juga sih, kita bisa lihat lagi contoh di sini. Ini sebenarnya sih bisa, karena ini konkret, kita bisa saja misal nggak buat di sini. Nah ini tetap nggak masalah ya, karena berarti ini kalau kita jalankan ini
hewan bersuara, bukan kucing mengeong, tapi yang jelas adalah hewan bersuara kayak gitu. Itu contohnya. Jadi intinya sih hanya itu saja. Jadi intinya ya kita fokus di sini, itu fokus di konsepnya ya. Masalah bagaimana detailnya itu nanti kita nggak terlalu berbicara di situ. Itu untuk abstraksi. Bagaimana untuk uh, dari abstrak kelasnya sendiri ada pertanyaan nggak? Maksudnya saya kira bisa membedakan ya. Kira bagaimana? Intinya sih hanya ini saja. Kita bisa fokus di sini saja. Intinya bahwa ada loh bahwa di namanya PPO itu ada suatu, selain ada kelas, ada juga yang namanya abstrak kelas seperti itu. Intinya ini kok nggak mau. Ini selain ada kelas juga ada yang namanya abstrak kelas, yaitu kelas yang tujuannya adalah menstrukturkan kelas lain kayak gitu. Istilahnya ya seperti kalau kelas adalah blueprint ya, blueprint atau rancangan, berarti kalau abstrak kelas adalah rancangan dari rancangan seperti itu. Nah, intinya seperti itu. Bagaimana kira-kira ada yang bingung atau mau lanjut dulu? Kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Nggak ada ya mungkin ya. Intinya Belum ada, eh, Pak. nggak ada. Intinya seperti itu. Jadi intinya kalau tadi dari definisi bingung ya, cuman ya mungkin kalau contoh definisi ininya apa resminya kan mungkin bingung ya. Cuman intinya ketika sudah implementasi ya intinya abstrak ini ya adalah suatu rancangan dari kelas seperti itu. Nah, kalau enkapsulasi kan kelihatan nih bedanya walaupun secara definisi sama-sama ya, sama-sama menyembunyikan tadi secara umum ya. Kalau ini kan juga menyembunyikan nih. Di sini juga menyembunyikan implementasi di sini kan. Ini di sini ada cuman di sini kan menyembunyikan implementasi. Ya sama-sama menyembunyikan implementasinya, tapi kalau abstrak kelas ini dengan abstrak ya, kalau abstraksi dengan abstrak kelas, kalau enkapsulasi itu dengan setter getter. Jadi itu bedanya nanti di implementasi walaupun secara definisi sih agak serupa seperti itu. Ya mungkin kalau belum ada intinya sih itu saja, intinya sederhana kok. Intinya bahwa di kelas selain kita bikin kelas kita juga bisa bikin rancangan dari kelas seperti itu. Ya, itu ya blueprintnya. Contohnya ini dengan menambahkan abstrak di depannya. Yaitu untuk abstrak kelas. Nah, mungkin lanjut ke interface yaitu tadi kita sudah ini ya. Di sini apa namanya? Tadi di perbedaan di sini ada dua ya. Nah ini sorry. Nah ini ada dua ya. Abstraksi bisa diimplementasi dengan abstrak kelas dan yang satunya adalah interface seperti itu. Sama seperti enkapsulasi bisa dengan private, public, protected ya. Yang setter getter itu kalau tinggal kita public seperti itu setter getternya. Nah, kalau di abstraksi kita bisa dengan abstrak kelas maupun interface. Tadi kita sudah bahas abstrak kelas itu apa. Nah, sekarang kita masuk ke yang interface. Kita lihat yang interface. Nah, interface. Nah, kalau interface ini sebenarnya kan kalau bahasa Indonesia berarti antar muka ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, interface ini menghubungkan dua hal seperti itu. Nah, suatu hal yang menghubungkan dua hal ya, sesuatu yang menghubungkan dua hal. Nah, itu kalau dari secara bahasa. Namun kalau secara bahasa istilah di pemrogramannya adalah suatu kontrak ya, suatu kontrak dalam bentuk kumpulan metode ya, kumpulan metode dan konstanta ya, konstanta. Dan sehingga ketika sebuah kelas mengimplementasikan sebuah interface, maka kelas tersebut harus mengimplementasikan semua metode yang dideklarasikan dalam interface. Sebenarnya sekilas hampir mirip ya seperti abstrak kelas ya. Secara definisi sih hampir mirip ya. Sebenarnya interface adalah suatu kontrak ya. Suatu kontrak yang isinya metode-metode ya. Dan metode-metode ini harus diimplementasikan di kelas turunannya ya, atau kelas yang mengimplementasikan interface ini. Yang kemudian definisi kedua adalah interface adalah kumpulan deklarasi metode ya, metode tanpa tubuh atau yang abstrak ya, abstrak dan konstanta yang didefinisikan sebagai standar umum bagaimana suatu kelas bertingkah laku. Oh sebenarnya mirip ya, sebenarnya kalau kita lihat, wah agak mirip nih, agak mirip antara
interface dan abstract class. Intinya kita untuk menstrukturkan kayak gitu. Nah, di sini kita lihat yang lainnya, interface berupa serupa dengan abstract class ya, karena memang mirip ya, namun memiliki perbedaan ya, di mana seluruh metode pada interface bersifat abstrak. Nah, di sini perbedaannya kelihatan bahwa yang membedakan interface sama abstrak class apa sih? Nah, kalau abstrak class di sini selain berupa abstrak, metodenya ini bisa berupa konkret ya, yang sudah didefinisikan ya, seperti apanya sudah jelas. Tetapi kalau interface, metode dari interface ini selalu bersifat abstrak kayak gitu. Nah, dan tidak dapat menyimpan suatu implementasi metode atau konkret metode seperti itu. Sehingga interface adalah blueprint dari suatu class seperti itu. Nah, itu tadi. Nah, ini ya. Jadi sebenarnya secara tujuan ya sama, merupakan rancangan dari suatu class, cuman bedanya adalah kalau interface ini pasti bersifat abstrak untuk metode-metodenya. Gitu. Nah, tujuannya ada interface ini sebenarnya ya hampir serupa seperti abstract class ya, yaitu untuk menampilkan fungsionalitas suatu objek tanpa harus menampilkan implementasinya. Misal ada dua kelas, lalu bisa juga kita menghubungkan dua kelas yang sebenarnya nggak berrelasi ya, tidak berrelasi, yaitu bukan inheritance ya. Kalau inheritance kan misal mobil berrelasi langsung dengan truk ya, truk, mobil pick up kayak gitu kan ada suatu hubungan tertentu ya. Nah, cuman kalau di interface ini kita bisa menghubungkan sesuatu dua kelas yang nggak berrelasi ya untuk mengimplementasi interface yang sama. Contohnya ini kita bisa hubungkan antara tas dan mobil pick up. Itu sama-sama untuk membawa barang. Nah, itu kan ada kesamaan ya, cuman sebenarnya kan cukup jauh ya. Nah, teman ini bisa kita hubungkan nantinya kayak gitu. Itu kalau interface. Kalau apa namanya? Uh, apa abstrak kelas kan itu benar-benar relasi langsung yang dekat seperti itu. Nah, kemudian dengan interface kita bisa bikin multiple inheritance ya. Jadi masih ingat nggak multiple inheritance? Kalau multiple inheritance itu adalah misalnya dua parent ya, A, B misalnya ini memiliki satu turunan yang sama seperti itu. Nah, ini kan multiple inheritance ya. Kemarin kita sudah belajar bahwa multiple inheritance di Java, di TypeScript ini nggak ada, walaupun ada di bahasa seperti C++. Nah, untuk mengatasi ini, nah maka ada interface di mana bisa memungkinkan adanya multiple inheritance dengan interface ya seperti itu. Nah, dan ini bisa di bahasa apa saja seperti itu. Nah, selanjutnya tujuan dari interface adalah merancang standarisasi struktur metode ya yang harus diimplementasi pada kelas turunan ya. Jadi suatu kelas ya, contohnya hampir sama kayak tadi hewan harus punya metode apa nih, bahwa kita bisa sebut bahwa suatu hal ini hewan ya, bisa napas, bisa kalau tadi bisa jalan, bisa bersuara ya. Kalau cara ini kan ya nanti mungkin bisa ditambahkan bisa napas, bisa bergerak, bisa mungkin makan, minum kayak gitu kan. Nah, itu kan ada bahwa setiap kelas hewan harus punya ini kayak gitu, harus punya metode ini kayak gitu. Contohnya tadi kalau di koneksi database, berarti setiap koneksi database harus punya ya harus punya bisa connect, bisa disconnect, bisa menjalankan query kayak gitu contohnya. Nah, ini sifat-sifat interface ya. Ini kalau sifat interface ini suatu kelas hanya bisa mewarisi satu parent super class, tapi dapat mengimplementasikan beberapa interface sehingga bisa membuat multiple inheritance ya kayak tadi. Kalau sebenarnya kan kalau kelas ini hanya seperti ini ya, ini B, ini A, ini kan hanya orang tua anak ya. Ini kalau melakukan suatu dari abstrak kelas ya, abstrak kelas maupun kelas biasa. Cuman kalau interface ini bisa seperti ini. Nah, ini bisa dari dua parent ini ya seperti itu. Nah, kemudian interface dapat mewarisi interface lain ya. Nah, ini bisa nih suatu interface mewarisi interface lain nih. Nanti itu bisa. Nah, kemudian suatu kelas mengimplementasikan ketika suatu kelas mengimplementasikan sebuah interface, maka suatu kelas harus mengimplementasikan semua metode ya yang dideklarasikan dalam interface ini ya karena abstrak class ya. Abstrak metode seperti itu. Nah, semua metode pada interface bersifat abstrak kayak gitu.
sehingga dan tidak dapat menyimpan implementasi metode ya. Nah, kemudian di sini tidak dapat membuat suatu objek dari interface ya, sama seperti abstract class juga nggak bisa membuat suatu objek dari interface kayak gitu. Nah, ini ya contohnya ini kelas cuma bisa satu seperti ini. Nah, cuman kalau interface ya ini kelas bisa mengimplement ya, nanti keywordnya adalah implement ya, bukan extend. Kelas bisa mengimplement interface maupun interface bisa mengextend interface lain seperti itu. Nah, nanti di sini kelas ini juga bisa mengimplementasi interface dan interface seperti itu. Dua interface. Nah, namun interface juga bisa mengextend secara multiple inheritance interface lain seperti itu. Jadi ini sifat-sifat dari interface. Nah, ini nih ada perbedaannya. Nah, perbedaannya kalau kita lihat, kalau interface ini metodenya bersifat abstrak ya. Kalau abstrak class, metodenya itu bisa abstrak, bisa konkret ya. Ini tadi kelihatan bedanya. Nanti akan kita lihat. Nah, kalau interface ini memungkinkan adanya multiple inheritance. Tetapi kalau abstrak class ini tidak dapat membuat multiple inheritance ya di bahasa tertentu seperti itu. Nah, kalau interface ini bukan merupakan inheritance ya, karena ini menggunakannya adalah implement ya, bukan extend seperti itu. Nah, kalau abstrak class ini merupakan inheritance. Nah, ini kalau interface ini bisa untuk mendefinisikan metode atau tingkah laku yang sifatnya tambahan pada kelas ya. Jadi bukan yang intinya, cuma hanya sifatnya tambahan. Contohnya mobil manusia ini bisa kita hubungkan dengan bisa bergerak seperti itu. Kita kasih nama immovable, seperti itu, bisa bergerak seperti itu. Nah, cuman kalau abstrak kelas ini merupakan identitas inti dari suatu kelas ya. Contohnya tadi hewan ya bisa bersuara, napas, bergerak, dan yang lain-lain. Nah, kalau ini yang lainnya, interface ini merupakan suatu kontrak ya. Kalau sifatnya hanya untuk berbagi kontrak ya, atau merancang saja, sifatnya struktur saja kayak gitu, lebih baik menggunakannya interface. Nah, tetapi kalau ada suatu instruksi ya, ada suatu instruksi atau tingkah laku yang sama, atau yang default, ya, ada kesamaan tingkah laku, yaitu ada konkret kelasnya, ya lebih baik menggunakannya abstrak kelas ya. Kalau hanya untuk kontrak saja, hanya untuk abstrak method saja, ya lebih baik ya kita gunakannya interface saja seperti itu. Itu bedanya sebenarnya hanya itu. Nah, kemudian interface kalau ada perubahan kode, maka seluruh kelasnya itu kelas yang mengimplementasikan perlu dicek nih perubahannya. Nah, kalau abstrak kelas, kalau ada perubahan di abstrak kelas ini, kita bisa atasi dengan menyediakan nilai default agar kode lama tidak error. Mungkin nanti akan kita lihat ya. Nanti akan kita lihat sebentar di sini. Ini ada implementasinya ya. Nah, nanti aja. Apa implementasinya kita buat sendiri saja. Nah, contohnya ini ini ya di kelas hewan nih contohnya. Nah, ini contohnya ini kelas hewan ya, mungkin saya buat ini aja buat file satu lagi di sini. Saya komentari semua ya, hanya anggap saja nggak ada, jadi gampang kalau mau dipanggil lagi. Kita buat ihewan.ts. Nah, ihewan apa sih maksudnya? Ihewan ini biasanya untuk itu maksudnya interface, hewan itu berarti interface, terus nama konsepnya atau nama interface-nya. Di sini untuk interface kita gunakan sintak adalah interface seperti ini. Interface hewan, ihewan seperti ini. Nah, ini kita samakan saja ya. Ada apa? Ada jalan, ada bersuara. Sini. Kalau interface ini karena semuanya abstrak, maka langsung saja berjalan. Lalu ada satu lagi bersuara. Nah, seperti ini. Jadi nggak usah kita tambahin abstrak. Dan ini nggak usah. Kenapa? Karena memang yang namanya interface pasti abstrak gitu, dan pasti public. Jadi kita cukup seperti ini aja. Dan nanti untuk kelas-kelas turunan, misalnya ini kucing, kita bisa mengimplement
i hewan. Nah, kita gunakannya nanti implement ya, bukan extend tapi implement hewan. Nah, nanti di sini error ya, minta apa sih? Di sini minta meminta properti berjalan dan bersuara. Jadi kita buat publik berjalan dan publik bersuara. Nah, ini tinggal kita misal console log jalan, jalannya kucing berlari, ini bergerak ya, berlari. Kemudian kalau kucing ininya adalah mengeong misal. Nah, seperti ini. Contohnya ini. Selanjutnya sih kita bisa seperti biasa ya, main. Nah, kemudian kita lihat kucing sama dengan new kucing di sini. Kemudian kucing bisa berjalan dan bisa bersuara. Nah, ini ya. Nih, kita bisa jalankan. Nah, kita mana? Build task. Nah, kita watch. Nah, udah dengar ya. I hewan jazz. Nah, belum dipanggil main. Nah, ini sama, bisa berlari, bisa mengeong. Cuman kalau di interface, ini kita lihat di sini hanya apa namanya, struktur saja ya. Kalau di sini kan ada contoh tadi, kalau di sini tuh ada bisa abstrak, kemudian ada implementasinya di sini. Nah, tapi kalau di sini nggak ada. Kalau mau kita tambahkan implementasinya malah jadi error seperti itu. Nggak mau dikasih implementasi, harus kita kosongan seperti ini. Ini perbedaan pertama ya dengan yang tadi, yaitu method interface tidak punya tubuh ya, tidak punya tubuh ya, tidak punya tubuh. Tapi kalau abstrak bisa konkret, bisa metode. Kemudian ini kalau ini mungkin kan inheritance, multiple inheritance, maksudnya seperti apa sih? Ini bisa kita misal kucing selain hewan, misal mamalia, misal seperti itu. Kita bisa buat interface mamalia, mamalia seperti ini. Kemudian apa ya, kalau mamalia berarti berkembang biak gitu, berkembang biak seperti ini ya. Dan nanti di sini kalau di ini bisa multiple ya, kalau extend kan hanya satu, nanti ini harus kita ganti. Cuman kalau interface ini bisa multiple nih ya, caranya kita pisahkan dengan koma mama mama Lia. Nanti ini minta bahwa incorrectly Imamalia loh, ini meminta adanya berkembang biak, tinggal kita definisikan di sini publik berkembang biak. Nah, di sini misal kalau karena mamalia berarti melahirkan misal seperti itu, berkembang biaknya kucing dengan melahirkan. Nah, sehingga kita bisa panggil kucing dot berkembang biak di sini. Nah, ini ya, tinggal kita panggil. Nah, ini ya, berlari, mengeong, melahirkan, seperti itu. Itu berarti karena bisa melakukan multiple inheritance ya. Kalau ini kan nggak bisa, ini extend, nih sifatnya sama seperti kelas biasa ya, hanya saja ada abstraknya. Kalau abstrak kelas itu, tapi kalau interface bisa multiple, seperti itu. Nah, inheritance ini sudah ya, ini menggunakan implementasi, kalau ini extend. Nah, kemudian kalau ini ya sifatnya tambahan kayak tadi, jadi intinya hewan tapi bisa saya tambahkan interface lainnya, lalu tinggal diimplementasikan. Nah, kalau ini hanya abstrak method saja, mendingan interface. Tapi kalau ada konkretnya ya, ada suatu instruksi defaultnya ya, contohnya ini instruksi default, yaitu defaultnya adalah suara adalah hewan bersuara, ini lebih baik pakai abstrak class. Tapi kalau ini tidak ada defaultnya, jadi ya benar-benar nggak ada defaultnya. Oh ya, mungkin satu lagi, ini juga sama, nggak bisa kita buat suatu apa namanya, objek, misalnya new hewan, ini nggak mau dibikin gitu, nggak mau jalan atau hewan di sini, nggak mau juga kayak gitu, memang nggak bisa kayak gitu. Nah, itu contohnya, nggak bisa dibuat objek. Nah, cuman di sini ketika ada perubahan pada interface, maka seluruh kelas
perlu di track down. Contohnya ini ya, kalau misalnya hewan bisa berjalan, bersuara, bernafas. Nah, kita adakan perubahannya di sini nih. Nah, ternyata akhirnya nanti yang mengimplementasi ini, contohnya kucing akan error ya, diminta untuk diimplementasi seperti itu. Sedangkan di sini kalau misalnya kita coba di abstract class di sini, nah di sini semisal ini hewan kita mau menambahkan tadi, misalnya kalau kita tambahkannya abstrak bernafas, ya ini kalau misalnya kita tambahkan abstrak bernafas, ini void, tentunya ini akan error, masih sama error juga. Tetapi kita bisa solusinya kita bisa menyediakan nilai default seperti itu. Sehingga misal ya kita ganti menjadi konkret saja, konkret method. Jadi kita kasih misal konsol bernapas dengan paru-paru misal. Pak, layarnya masih yang tadi Pak, nggak berubah. Layarnya yang mana ya? Yang ini bukan? Enggak Pak, udah yang Udah di ya? visual Code. Oh udah ya? Ya udah. Kita dia ke error. Itu dari lama nggak ya berarti? Dari tadi ya? Apa barusan? Kalau di tempat saya sih jalan terus Pak. Oh, ini kan nanti ada rekamannya. Mungkin kalau apa namanya di itunya error ada rekamannya kok, tenang saya rekam. Nah ini intinya tadi ya. Jadi bedanya kalau ini contoh saya ulangi sedikit. eh, saya ulangi sedikit. Nah kalau ini ketika ada penambahan di sini bernafas, kucing akan error. Kita harus tambahkan secara manual di sini. Nah, bayangkan kalau kita implementasi ini hewan ini nggak hanya satu nih, tapi anjing, ayam, kemudian misal kelinci. Nah, itu kita Nah, Pak, itu implement. masih di OBS Pak. Oh, masih di OBS. Ya. Masa? Oh, error ya? Apa error ya ternyata ya? Hari ini. Sebentar. Ini kan ini. Kalau ini sudah di Visual Studio Code atau Belum masih? Pak, masih Belum di ya? OBS. Coba berarti. Saya stop dulu. Saya tampilkan lagi. Mana? Sudah? Ya, sudah Pak. Ya, itu tadi. Jadi kalau di sini kita tambahkan tadinya hanya bernapas bersuara, tapi kalau di sini kita tambahkan, maka ini sekarang akan error, ya. Nah, lalu hingga kita harus tambahkan kodenya semua untuk semua yang mengimplementasi hewan, misal anjing, kucing, kemudian ayam, kelinci harus kita ubah semua. Seperti itu kan repot. Nah, itu tapi kalau pada abstract class di sini karena kita bisa misalnya tadinya seperti ini, kemudian tidak punya bernafas, kemudian kita mau tambahkan bernafas, kita tinggal tambahkan saja apa namanya suatu nilai default, yaitu kalau panggil bernafas maka paru-paru. Nah, ini maka di kelas lain misalnya di sini kucing nggak akan error ya. Jadi kalau kita panggil kucing bernafas, nanti sudah ada defaultnya hewan. Ini bernafas dengan paru-paru. Sedangkan kalau di sini kita komentari lagi, sedangkan kalau di sini kita harus apa namanya? Kita harus definisikan, misalnya di sini harus public bernafas. Nah ini kalau paru paru. Nah ini kan nggak praktis ya. Ya mungkin kalau satu nggak apa-apa, cuman kalau banyak kelas kan menyusahkan ya. Maka dari itu mungkin kalau desainnya kita nggak benar, malah menggunakan interface ini malah kita jadi repot ya. Malah jadi nggak benar ya. Cuman kalau di tahap desain kita sudah benar, nah ini maka kita nggak usah lihat nih, mau ada kucing, mau ada anjing, kita sudah tahu nih, oh bahwa yang penting kita tahu, oh kucing ini bisa jalan, bisa bersuara, bisa napas, bisa berkembang biak. Kita tinggal panggil saja seperti itu. Itu bedanya kayak gitu. Ya mungkin seperti itu ya, seperti itu untuk dari ini interface bedanya dengan itu. Jadi
hampir mirip lah. Kalau interface hanya saja di sininya interface ya. Kemudian ini hanya abstrak saja, abstrak method. Ini nanti untuk penghubungannya dengan implement. Bedanya itu. Nanti di sini ada pendefinisiannya baru di sini seperti itu. Jadi memang agar kita nggak fokus pada kelasnya, tapi kita berfokus pada interface-nya seperti itu. Seperti itu. Nah, itu ya saya kira untuk di abstraksi sebenarnya ya. Ini sudah ya. Ini abstraksi sih sebenarnya itu saja ya. Contohnya di sini nah ini di sini ada kucing. Nah, kucing interface dari mengextend dari suatu kelas atau mungkin abstrak kelas animal seperti itu. Nah, tapi di sini si kucing ini apa mengimplement interface dari berkaki 4 ya, bisa jalan maupun bernapas ya contohnya seperti itu. Itu contohnya bisa bahwa dia bisa extend, bisa juga digabungkan dengan mengimplement. Atau contohnya di sini penggunaannya adalah misal di sini kita punya bandara seperti itu ya. Contohnya kalau di sini sudah contoh sistem ya. Contoh sistem bandara di sini, bandara akan mengaksep suatu kendaraan ya. Kendaraan ini bisa bertipe data apa saja yang penting flying transport yaitu kan bandara bisa bisa apa saja ya, bandara kan nggak harus pesawat ya, bandara bisa misal helikopter, balon udara misal atau mungkin yang lain-lain atau drone misal yang lain-lain seperti itu. Nah ini daripada kita satu-satu di sini ya, misal plane, tipe datanya plane atau tipe datanya helikopter atau tipe datanya balon udara, kita bisa gabungkan ketiga objek tersebut menjadi satu yaitu transportasi udara seperti itu. Nah ini, sehingga ini bisa kita lihat ya. Nah kemudian ketiga itu dari helikopter, airplane, kemudian kita ganti saja ini menjadi misal balon udara. Nah, ini kita bisa bilang bahwa ketiganya memiliki fungsi yang sama yaitu bisa untuk terbang seperti ini. Nah ini sehingga nanti kita bisa coba nih nanti bahwa pesawat ini bandara bisa mengizinkan terbang ini bisa helikopter, bisa pesawat dan bisa balon udara. Kita bisa coba langsung. Nah, ini atau ini nanti saja. Ini bisa kita coba buat ya di sini. Kita buat misal satu ini lagi. Kita buat kelas baru namanya airport. Nah, di sini kita buat misalnya kelas airport atau bandara di sini. Intinya suatu bandara itu bisa untuk meng-ACC suatu kendaraan yang di bandara terbang itu ASEP atau ya ACC ASEP ya. Di mana dia akan meng-ACC suatu bandara kendaraan vehicle yang bertipe data flying transport, yaitu di mana si vehicle ini kita nanti bolehkan untuk terbang seperti itu. Nah, tapi nanti di sini baru kita buat interface-nya. Flying transport, ini punya fly. Ini kita sederhana saja. Tadi contoh tadi kita sederhanakan. Nah, ini kita punya flying transport terbang. Nah, tapi jenis-jenis kendaraan terbang ada apa saja sih? Misalnya di sini ada kelas pesawat, plane. Misal klik apa namanya? Implement ya. Implement flying transport. Ini butuh fly misal di sini pesawat terbang di sini. Nah, kemudian kita juga bisa buat misalnya selain pesawat ada balon udara. Jangan dispasi. Balon udara. Balon udara terbang seperti itu. Dan ada misal satu lagi helikopter. Helikopter. Nah, misal seperti ini.
Nah, nanti ini ketiganya kan beda nih. Plane, balon udara, helikopter kan berbeda semua. Dan ini tapi karena yang ada di uh, sini adalah flying transport, maka bisa memenuhi ketiganya. Nanti akan kita coba lihat. Nah, ini kita buat variabel bandara, misal bandara sama dengan new airport. Kemudian nah, jangan lupa, kemudian kita buat misal pesawat Citylink, misal pesawat Citylink sama dengan new plane. Kemudian misal selain Citylink ada misal helikopter ya, helikopter satu, misal helikopter ya satu sebagai contoh. Helikopter mungkin jenis apa ya, saya kurang tahu. Helikopter mungkin ada, kemudian balon udara, new balon udara seperti ini. Nah, ini kita bisa coba nih, bandara kita bisa menerima ACC terbang suatu kendaraan. Nah, kendaraan ini kan tipe datanya sekarang bukan hanya pesawat, bukan hanya plane saja, atau bukan hanya helikopter saja, atau bukan hanya balon udara saja, tapi bisa yang tipe datanya flying transport. Sehingga selama ketiga kelas ini mengimplement, maka bisa, contohnya di sini kita coba Citylink. Nah, kita coba meng-ACC Citylink. Ini bisa kita cek air plan apa nih kurang, ini kurang apa nih implement flying air transport. Oh ya, ini apa nih yang kurang, airport, salah, airport. Nah, ini contohnya, ini pesawat terbang ya, tapi kalau ini kita ganti helikopter, ini kita ganti bisa helikopter. Nah, kalau ini kita ganti balon udara, kita ganti menjadi apa namanya, kita jalankan, ini adalah balon udara. Jadi bisa berbeda-beda kayak gitu. Selama fungsinya apa namanya, fungsinya interface sebenarnya hanya untuk ini. Jadi bisa menerima suatu kelas dengan tipe data tertentu yang kelasnya sebenarnya berbeda-beda loh, contohnya ini, tetapi mengimplement hal yang sama, seperti itu contohnya. Sebenarnya sih itu saja fungsi dari apa namanya interface, selain untuk ini ya, selain untuk membentuk struktur ya, tapi ya ini bisa kita kumpulkan bahwa ini adalah hal-hal yang bisa terbang, sehingga di sini bahwa apa sih yang di-ACC oleh pesawat, yaitu semua hal yang bisa terbang ya. Contohnya di sini ada pesawat, balon udara, ada helikopter kayak gitu. Itu contohnya kayak gitu. Biasanya ini sering digunakan kalau membuat program. Biasanya sih ini. Biasanya di sini itu adalah misalnya bagaimana mengkoneksikan database MySQL, di sini bagaimana mengkoneksikan database misal Postgre, koneksi database apa, gimana, semuanya adalah suatu koneksi database di sini. Biasanya seperti itu untuk implementasi dunia nyatanya kayak gitu. Cuman ini sih hanya simulasinya saja kayak gitu. Nah, kurang lebih sih itu sih kelebihan dapat dari interface jadinya. Selain untuk menstrukturkan, bisa juga agar mengelompokkan kelas-kelas ini, bahwa kita bilang bahwa ini adalah kelas yang sama seperti itu. Kita suatu kelompok yang sama, yaitu adalah kelompok transportasi udara seperti itu contohnya. Nah, seperti itu ya di sini. Mungkin itu ya kalau ini. Nah, ini kalau ini kan kalau ini saya tambahkan ya, kalau ini saya tambahkan ada, namanya saya kira nggak perlu, nggak apa-apa kayak gitu. Nah, mungkin untuk masalah abstraksi sebenarnya sudah sih, hanya itu saja. Jadi sebenarnya sih kalau kita review lagi dari awal, nah ini bahwa intinya ya enkapsulasi ini kemarin kita belajar adalah setter getter. Nah, kalau inheritance kita belajarnya adalah mengextend. Nah, kalau polymorphisme kita berbicara tentang overloading dan overriding. Nah, kalau abstraksi kita berbicaranya adalah belajar kapan menggunakan abstract class, kapan menggunakan interface seperti itu. Bahwa ada loh yang namanya abstract class dan interface seperti itu.
Ya mungkin itu sih untuk materi pada hari ini. Apakah ada pertanyaan dulu? Intinya sebenarnya sih kalau dari semuanya itu kita belajarnya sedikit-sedikit kayak gitu. Hanya mungkin kita tahu bahwa oh PBO ada ini, oh PBO ini ada fitur ini, PBO ada fitur A, ada fitur B, seperti itu. Sebenarnya yang kita pelajari itu entah bagaimana kalau kita implementasi di dunia nyatanya seperti apa, ya itu tergantung nanti masalahnya seperti itu. Yang penting kita tahu dulu bahwa oh PBO ini punya fitur seperti ini loh. Jadi ketika jangan sampai kita nggak tahu kayak gitu